Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan menyaksikan Renungan Malam Syosiani. Dimanapun umat-umat Tuhan berada, mungkin masih ada dalam perjalanan, atau mungkin sudah berkumpul di rumah dengan keluarga. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan selalu ada menolong Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan Renungan Malam Syosiani. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sangat mengasihi kami semuanya, sehingga Engkau selalu datang mengunjungi kami dengan firman-firman-Mu. Engkau selalu mengingatkan kami. Engkau selalu menguatkan kami, Tuhan. Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk hal itu. Dan biarlah malam hari ini berkatilah kami semuanya untuk kami dapat menerima firman-Mu bagi kehidupan kami. Urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya akan ulangi, baca. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan, malam hari ini saya memberikan tema bagi renungan firman Tuhan, militan. Rasul Paulus tidak hanya memahami dengan jelas akan panggilan Allah di dalam hidupnya, tetapi dia juga memiliki tekad untuk melaksanakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan bersemangat, dengan tidak mudah menyerah di dalam melayani Tuhan. Ketika dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuhnya dia tidak menghiraukan dirinya, dan dia tidak hanya mau untuk dirinya saja, tetapi atas jemaat-jemaat yang ia layani, ia mau jemaat-jemaat itu menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang militan. Militan ini memiliki arti bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras atau berkemauan keras dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Jadi malam hari ini kita dibawa sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Ayo kita bersemangat, ya, bersemangat, penuh gairah. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, kita bersemangat. Kita penuh gairah. Kita memiliki kemauan yang sungguh-sungguh. Dan kita lakukan, kita kerjakan itu bukan untuk manusia, tetapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, militan berdasarkan firman Tuhan seperti apa. Di dalam ayat yang ke-24 bagian yang pertama 24a, di sini dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Yang pertama, ciri-ciri militan berdasarkan Kisah Para Rasul yang kita baca ini, yang pertama, ia tidak menghiraukan dirinya. Fokusnya bukan kepada dirinya, tetapi kepada Tuhan. Fokusnya Rasul Paulus bukan kepada dirinya, tetapi dia lakukan untuk Tuhan.
Bahkan apa yang bernilai tinggi di dalam dirinya, apa yang bernilai tinggi? Nyawa tentunya. Nyawanya pun, hidupnya pun ia persembahkan untuk melayani Tuhan. Untuk jiwa-jiwa. Apa yang berharga dalam dirinya, dia berikan itu untuk Tuhan. Dalam ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Rasul Paulus melayani dengan kerendahan hati. Sekalipun dia orang yang pintar, sekalipun dia memiliki kecakapan, tetapi dikatakan ketika dia ditarik oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, maka hidupnya dia tidak menghiraukan dirinya, tetapi dia mengutamakan pekerjaan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun yang berharga di dalam dirinya. Sekalipun dia harus dikatakan harus merendahkan hatinya ketika dia melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Ada air mata. Ternyata melayani Tuhan itu enggak mudah. Ada cucuran-cucuran air mata yang dicucurkan, ya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bahkan Rasul Paulus sampai mau dibunuh karena apa yang ia lakukan untuk Tuhan. Ia tidak pernah melalaikan kepentingan orang lain. Di sini dikatakan, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Dia selalu mengutamakan orang lain, bukan dirinya dalam melayani Tuhan. Fokusnya bukan kepada aku, dirinya, tetapi fokusnya dia adalah untuk Tuhan. Jadi orang yang militan, dia tidak menghiraukan dirinya. Dia tidak menunjukkan jati dirinya siapa saya. Tidak. Tapi dia lakukan itu untuk Tuhan dengan segala kerendahan hati, walaupun harus mencucurkan air mata. Yang kedua, militan yang kedua, 24 bagian yang B. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Militan yang kedua, ciri-ciri orang yang militan yang kedua adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Ya, sampai akhir. Tidak hanya di permulaan, tidak hanya bersemangat di awal-awal, tetapi ayo kita mencapai sampai garis akhir, ya, dengan penuh semangat, dengan iman yang dinamis. Kalau dikatakan di sini mencapai garis akhir dan menyelesaikannya, berarti ini merupakan suatu kata kerja yang harus terus-menerus dikerjakan. Hari ini kita belum sampai akhir. Mungkin ini udah malam. Dari tugas-tugas kita sepanjang hari ini kita udah selesai. Tapi tugas pelayanan belum selesai. Kita belum sampai akhir. Akhirnya kapan? Akhirnya kalau kita dipanggil Tuhan. Atau Tuhan datang kedua kali, itu akhirnya. Jadi hari ini, sekarang ini, mari kita mau menjadi jemaat Tuhan yang militan, yang mencapai garis akhir. Amin. Menyelesaikannya sampai garis akhir. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kita sudah masuk, ayo mari selesaikan sampai garis akhir. Dengan penuh semangat, kita mau bergerak. Kita nggak hanya berdiam saja, tapi kita mau menyelesaikan perlombaan ini sampai garis akhir.
Ya. Rasul Paulus ia berhasil memberitakan Injil sampai garis akhir sekalipun dia menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan, cobaan, tapi imannya tetap teguh. Tapi ia dapat menyelesaikannya dengan baik. Ia lakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Ia lakukan itu dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Penuh gairah, sekalipun ada siksaan, sekalipun dia harus disesat, sekalipun dia harus dipenjara. Karena pemberitaan Injil. Ingat, dari apa yang kita lakukan, ada upah yang tersedia. Kalaupun kita tidak belum menerima upah di dunia ini, tapi ada upah di surga yang menanti, yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara semuanya. Kita melihat ada upah yang diberikan kepada mereka yang militan. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, dalam pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus, dia mencucurkan darah, ya. Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ia memelihara imannya sampai akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Upah yang pertama adalah ada mahkota kebenaran yang diberikan. Jadi, kalaupun saat ini kita mengalami hal-hal yang gak enak, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ingat, dari segala hal yang kita lakukan ada upah. Mahkota kebenaran dijanjikan Tuhan kepada saya dan saudara. Jadi akhirilah sampai garis akhir, jangan tanggung-tanggung. Ingat, dikatakan dalam ayat yang ke-8, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Jadi dia memperhitungkan, dia mengukur apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi terus bersemangat. Upah yang kedua apa? Dalam Kisah pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Yang kedua, upah yang kedua adalah ada dalam penyertaan Tuhan. Malam berikutnya Tuhan datang sendiri. Artinya apa? Tuhan sendiri yang datang. Ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan meneguhkan Rasul Paulus. Kalau Tuhan meneguhkan Rasul Paulus, Tuhan juga meneguhkan saya dan saudara. Dia sendiri yang menyertai. Dia sendiri yang mengunjungi. Setiap hari, bukankah dia selalu datang kepada kita, mengunjungi kita, menyertai setiap langkah-langkah kita. Dari tadi pagi sampai malam hari ini ada dalam penyertaan Tuhan. Tetapi seringkali kita gak merasa kehadiran Tuhan. Karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kita lakukan sendiri. Upah yang ketiga,
dalam ayat yang ke-22 di Kisah Rasul pasal 20. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Yang ketiga, sebagai tawanan roh, enggak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem, tetapi apa yang akan terjadi di situ ada dalam pimpinan roh Tuhan, menyatu dengan roh Tuhan, dikendalikan oleh roh Tuhan. Jadi izinkan roh Tuhan menyatu di dalam kehidupan kita. Izinkan roh Tuhan yang memimpin, yang mengatur. Bukan keinginannya kita, tetapi roh Tuhanlah yang membawa kita, yang menggerakkan kita. Jadi bagi kita malam hari ini, jemaat Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengiring Tuhan, jadilah orang-orang yang militan, yang bersemangat, yang penuh gairah untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk mengikut Tuhan dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Jangan hanya awal, tetapi mari akhiri sampai garis akhir kita. Kita terus sungguh-sungguh menjadi jemaat Tuhan yang militan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan datang bagi kami semuanya. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang militan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan. Penuh gairah melakukan apa yang harus kami kerjakan untuk Tuhan. Karena kami tahu janji Tuhan ya dan amin, ada upah. Ada mahkota yang Kau janjikan. Ada penyertaan Tuhan. Ada roh-Mu yang menawan hidup kami. Yang memimpin kami. Tolong setiap kami. Keluarga lepas keluarga. Dengan kebaikan Tuhan. Terus Engkau kerjakan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,